Scene diawali sebuah keluarga yang sedang menikmati liburan mereka, namun tanpa disangka saat sang anak sedang belajar berenang dengan ayahnya, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Rupanya itu hanyalah mimpi yang dulu pernah dialami oleh Cassidy dengan almarhum suaminya. Cassidy pun kini sudah bersuami dengan seorang lelaki bernama Greg. Tujuan mereka ke London adalah untuk bersenang-senang sekaligus berburu harta karun yang katanya masih tersisa di dasar laut. Setibanya mereka di tujuan, terlebih dahulu mereka bertemu dengan sahabat karib Greg bernama Ben yang akan membawa mereka ke tengah laut dengan perahu yang dia punya. Sebelum berangkat, Ben juga mengundang beberapa temannya untuk ikut bersama. Dia adalah Pierre dan Hakim yang juga ingin pergi berlibur. Di lain sisi saat mereka akan berangkat, juga ada seorang laki-laki bernama Guy yang bekerja di perahu milik Ben. Scene beralih di tempat lain, terlihat seorang perempuan yang ternyata itu adalah anak Cassidy sedang termenung karena masa lalu buruknya. Juga kakeknya bernama Seamus sedang mengajari para anak muda tentang ekosistem laut. Seamus juga memberitahu mereka agar selalu berhati-hati dimanapun mereka berada karena bisa saja bahaya datang menghampiri mereka. Setelah pelajaran yang diberikan Seamus selesai, ia diberitahu oleh Cassidy bahwa anaknya selalu bermimpi buruk yang membuatnya trauma tentang kejadian sewaktu dulu. Seamus pun berusaha membuat cucunya melawan rasa trauma tersebut agar dirinya tidak lagi terbayang akan peristiwa mengerikan itu. Kembali ke mereka, di mana berita melaporkan aktivitas bajak laut yang semakin gencar dan diharapkan bagi warga untuk berhati-hati agar tidak mendekati batas maritim. Dikarenakan dalam laporan tersebut, kabarnya 80 kg heroin telah dicuri dari pihak berwenang Indonesia tadi malam. Di sisi lain, sekelompok bajak laut tertentu sedang mengawasi sekelompok bajak laut lain yang mendekat ke arah mereka saat berhadapan tanpa diduga salah seorang menyuruh untuk menghabisi mereka. Cassidy yang menikmati harinya mendapat panggilan dari Seamus yang bertanya kabar tentang dirinya, namun dikarenakan lokasi mereka di tengah laut, obrolan mereka tertunda karena tidak ada sinyal. Sang istri pun meyakinkan Seamus agar tidak perlu khawatir dengan kondisi anak mereka. He's not a kid. I know that. Akan tetapi saat mereka berdua berkeliling, Cassidy tiba-tiba marah dikarenakan Ben tidak mengatakan apapun perihal kandang hiu di perahu mereka. Greg pun berusaha menenangkan istrinya dan menjelaskan semua padanya. Tapi biar bagaimanapun, Cassidy tetap tidak mau mendengar penjelasan apapun karena dia khawatir akan memancing datangnya hiu. Ben pun berusaha menengahi situasi, alasan mereka membawa kandang tersebut digunakan sebagai bentuk pencegahan dari serangan hiu dan juga biasa digunakan oleh mereka untuk mencari penghasilan sampingan. I'm sorry, Ben. Di waktu yang sama, dengan berbekal pelacak curian, mereka berhasil menemukan lokasi tempat heroin yang para bajak laut sebelumnya sembunyikan. Let's go. Setelah semuanya siap dengan peralatan mereka masing-masing, diving pun dimulai. Selama menyelam, Greg berhasil menemukan beberapa koin di bangkai kapal. Tapi lain halnya dengan Pierre dan Hakim, saat mereka menyusuri bangkai kapal tersebut, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari seekor ikan yang terganggu atas kehadiran mereka. Di sisi lain, Greg dan Cassidy hanya fokus mencari sesuatu yang bisa mereka bawa pulang, tapi tanpa mereka semua sadari setelah insiden penyerangan itu, Pierre yang terluka tanpa sadar telah memancing predator yang mengerikan.
Setelah semuanya berhasil naik, tapi sayangnya kondisi Pierre sangatlah memprihatinkan, terlebih perahu mereka tidak secepat itu untuk bisa membawa Pierre ke daratan. Di waktu yang sama, mereka juga melihat kapal lain yang kemudian Greg membawa mereka untuk meminta bantuan. Awalnya tanpa rasa curiga dan menganggap mereka adalah turis, Greg pun berusaha meminta bantuan pada Jordan yang sejatinya mereka adalah sekelompok bajak laut. Selagi Jordan melihat kondisi Pierre, Cassidy berusaha menjelaskan apa yang telah mereka alami hingga kemudian memancing datangnya hiu putih berukuran besar menyerang mereka. Akan tetapi bukan bantuan yang mereka terima, melainkan mereka mendapatkan ceramah dari seorang kapten bajak laut tentang kemungkinan yang terjadi bagaimana hiu tersebut sampai ada. Selagi berbelasungkawa atas kematian Pierre, Jordan berusaha menawarkan bantuan pada mereka untuk membawanya ke tepi pantai karena kabarnya nanti malam akan ada badai besar yang datang. Tentu tawaran tersebut tidak mereka terima dan Greg sangat berterima kasih walaupun Jordan belum sempat membantu mereka. Saat itu juga Greg pun pamit untuk pulang, namun respon yang diberikan Jordan pun berubah yang seolah tidak memberikan mereka pergi dan malah membuat alasan yang sekiranya Ben berusaha menjauhi dirinya. Perdebatan pun didengar oleh Cassidy yang kemudian datang untuk melihat, akan tetapi masalah semakin bertambah saat mereka baru menyadari bahwa Jordan dan komplotannya adalah seorang bajak laut yang berusaha menahan mereka. Dari apa yang Jordan ucapkan, Cassidy menafsirkan bahwa mereka membutuhkan kandang hiu, juga seseorang untuk mengambil heroin yang tersebar di 4 titik berbeda. Sebagai kesepakatan mereka, Cassidy dengan sukarela akan mengambilkannya asalkan Jordan membiarkan mereka pergi. That cage will hold my weight. I'm an oceanographer. Goddamn. Singkat cerita, selagi bersiap-siap menyelam ke dasar laut, Ben berkata mereka tidak memiliki radio untuk berkomunikasi, tapi jika selama 45 menit Cassidy belum juga muncul, mereka akan menariknya keluar. Selagi menunggu Cassidy keluar, Greg pun diam-diam meminta tolong pada Kai untuk menyembunyikan harta yang dia temukan. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan adanya 2 ekor hiu putih berukuran besar yang menampakkan dirinya. Lain halnya dengan Jordan yang lebih khawatir jika terjadi sesuatu pada narkobanya. Yeah. Di lain sisi, Cassidy berusaha sebisa mungkin untuk secepatnya mengambil narkoba tersebut untuk kemudian diikat di kandang. Selama waktu berjalan, para hiu mulai tertarik dengan kehadiran Cassidy, di mana situasi Cassidy kini dikelilingi oleh para hiu. Serangan yang terjadi di dasar laut juga dirasakan oleh mereka yang di atas. Dari guncangan yang kuat itu menambah kekhawatiran mereka pada Cassidy yang dalam keadaan bahaya. Setelah berusaha membujuk mereka, kemudian Jordan pun menyuruh untuk segera mengangkatnya ke permukaan. Setelah berhasil diangkat, Jordan pun menagih hasil yang dijanjikan Cassidy padanya. Sesuai dengan apa yang dia inginkan, Cassidy berhasil menepati janjinya. Dan kemudian Jordan pun menyuruh salah seorang bawahannya untuk segera mengambil narkoba tersebut. Setelah mengetahui narkoba hanya 3 yang dibawa, Cassidy berusaha meyakinkan Jordan bahwa salah satu kantong terjatuh karena serangan dari para hiu yang mengejarnya. Dalam keadaan ketakutan, Kai memberikan 2 koin yang dititipkan oleh Greg padanya, di mana Jordan yang kesal pun menyalahkan semuanya pada Cassidy yang telah gagal menepati janjinya.
Ben pun berusaha menghentikan tindakan Jordan yang bisa saja membunuh Cassidy di tempat, namun tindakan tersebut gagal dan malah dirinya harus diusir oleh Jordan. Cassidy pun menawarkan 2 koin yang dia temukan padanya sebagai ganti nyawa dan kesalahan yang dilakukan. Karena sebetulnya Greg bekerja di Museum Nasional di London dan bertujuan untuk mencari koin tersebut. Cassidy pun bersedia membawa mereka ke lokasi tempat di mana dia menemukan koin tersebut, asalkan Jordan melepaskan mereka. Everything down there is worth more. Fucking lie to me. Di lain sisi, rupanya Greg masih hidup dan berhasil menemukan sebuah perahu tak berpenghuni, lain halnya dengan Jordan yang berusaha membuang jasad Pierre karena dikhawatirkan akan cepat membusuk. Tentu hakim pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Jordan dan mengatainya dengan perkataan kotor. Mereka yang mendengarnya pun berusaha melindungi hakim, di mana Jordan berkata akan membuang mereka ke laut setelah kesepakatan terakhir untuk mengambil kantong narkoba tersebut terpenuhi. Luka yang dialami Cassidy juga cukup parah karena serangan hiu. Hakim pun ragu bisa atau tidaknya dia membantu Cassidy karena trauma yang dialami sewaktu Pierre diterkam oleh hiu. Namun Cassidy berusaha menguatkan hakim asalkan dia mengikuti instruksi darinya. Stay right here. Setelah berenang cukup jauh, Greg berhasil mencapai perahu tersebut yang sebelumnya dimiliki oleh para bajak laut. Melihat adanya HT, Greg berusaha meminta pertolongan pada siapapun, tapi di waktu yang sama Cassidy dibawa paksa oleh bawahan Jordan yang ingin menemui dirinya. Di mana Cassidy pun bertanya siapa sebenarnya dirinya dan mengapa dia dengan tega merampok dan membunuh para turis yang dia temui. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan Cassidy pada Jordan, di mana Jordan yang terganggu pun menuruti keinginan Cassidy bahwasanya dirinya adalah mantan anggota militer yang tergabung dalam kelompok khusus yang diberi nama Navicel, yang kemudian dikeluarkan karena ketahuan saat menyelundupkan sesuatu, dan semenjak itu dia telah berkeliaran di lautan. Setelah mengetahui itu, Cassidy pun protes pada Jordan yang berencana membuang mereka ke laut, yang padahal dia sudah menawarkan koin emas yang dia temukan sebagai tawaran, tapi Jordan juga kesal karena kesepakatan awal yang Cassidy janjikan tidak terpenuhi. Akan tetapi tiba-tiba salah seorang bawahan Jordan datang membawa kabar darurat padanya. Ternyata polisi maritim menghampiri mereka. Selagi ada waktu, Jordan melarang keras Cassidy untuk membuka mulutnya. Go. What I said. Good afternoon. Afternoon, see your paper, please. Okay, all right. Papers for me? We're right. Put pressure on it. Di lain sisi, Greg belum juga dapat balasan setelah ia berusaha meminta pertolongan. Alhasil dengan berbekal senjata yang dia temukan, Greg berencana pergi menyusul Cassidy. Sesuai perintah yang diberikan Jordan, mereka berdua terpaksa kembali untuk mengambil narkoba yang tertinggal di dasar laut. Sementara itu, kondisi Kai belum juga membaik setelah dirinya terkena peluru nyasar. Kehadiran Jordan pun memperkeruh suasana dengan melontarkan perkataan yang tidak baik. Fucker. Alih-alih menuruti perintah Jordan, ternyata mereka berdua berusaha menjauh dari kapal. Tapi dikarenakan ketakutan hakim, ia bersikeras ingin segera pergi ke tepi pantai untuk menyelamatkan diri. Tindakan hakim pun dijaga oleh Cassidy karena akan sangat berbahaya jika pergerakan mereka memancing para hiu datang. Lain halnya dengan nasib Ben saat akan berusaha kabur, tepat di depannya Jordan berhasil menemukannya. Kemudian Jordan pun menembak salah satu paha Ben dan meninggalkannya sendirian. Hakim yang ngeyel terus saja mengabaikan perkataan Cassidy hingga pada akhirnya hakim pun tewas mengenaskan. Now face that fear.
yang melihat perahu mereka terbakar segera menyelam dengan berbekal senjata yang dia temukan, di mana Cassidy terpaksa harus kembali ke kapal. Tentu Jordan yang melihat Cassidy tidak mendapatkan apa yang diinginkannya pun juga kesal. Perdebatan di antara mereka memanas ketika mengetahui bahwa Kai telah tewas di tangan Jordan yang membantunya agar tidak merasakan sakit lagi. Di lain sisi Greg tampak mulai mengendap-endap setelah dirinya berenang cukup jauh, tapi tanpa diduga kehadiran Greg diketahui oleh salah satu bawahan Jordan. Kembali ke mereka, di mana Jordan sangat mengagumi keberanian Cassidy yang tidak takut dengan resiko apapun. Tapi meskipun begitu, kerja keras yang dilakukan Cassidy belum memenuhi syarat agar dirinya selamat setelah diberikan kesempatan untuk mengambil narkoba yang tersisa. Drop it! Greg! Setelah semuanya berakhir, ternyata Ben masih dalam kondisi hidup dengan 2 luka tembak yang bersarang di tubuhnya. Tamat.